Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Faisal Rusyandi. Saya mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang terkait dengan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Batam. Adapun tugas ini sebenarnya dimintakan oleh dosen pengampu kami dari Hukum Otonomi Daerah, Bapak Zuhadi. Cukup menantang tugasnya, dan saya sangat excited ya, istilah anak-anak sekarang, sangat tertarik untuk maaf lagi agak untuk untuk membuat video ini. Karena durasi kita tidak panjang, hanya 5 menit katanya, maka saya akan coba menjelaskan dan berpendapat mungkin ya tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 ini. Sebenarnya di dalam Perda, bukan undang-undang, maaf, Perda Nomor 6 Tahun 2002 ini bukan hanya berisikan atau menuangkan aturan tentang pengemis dan gelandangan saja, tapi ada juga tentang prostitusi, hiburan malam, dan juga pramuria gitu. Bicara tentang ketertiban sosial, karena ini undang-undang membahas tentang ketertiban sosial, tentunya sangat terkait dengan norma, adat, budaya, nilai-nilai yang berlaku di suatu daerah. Kenapa yang namanya gepeng atau gelandangan dan pengemis ini dilarang, kan begitu, untuk melakukan aktivitasnya di setiap jalan-jalan besar ya, bukan hanya di Kota Batam, tapi mungkin hampir di seluruh kota besar di Indonesia ya, karena memang ini udah ada peraturan pemerintahnya. Kalau tidak salah itu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1993 ya, itu sudah dikeluarkan, dan ini kan yang berlaku untuk daerah dan diberlakukan juga untuk di daerah begitu. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2002 ini, tadi saya jelaskan bukan hanya membahas tentang gepeng saja, tapi ada yang lainnya. Tapi kita kan sekarang konsennya di pembahasan tentang gelandangan dan pengemis. Kalau kita melihat kondisi gelandangan dan pengemis yang begitu banyak dan semakin bukan meresahkan sih, tapi mengganggu pandangan dan juga mengganggu ketentraman, tentunya harus dibuat aturan. Tentunya harus ada aturan yang mengontrolnya, sehingga ini tidak semakin menjadi besar, banyak, tidak terkontrol. Untuk menghapuskan tidak mungkin, tapi diperlukan memang semangat bersama lah gitu, semangat bersama dari para penegak hukum ini, untuk bagaimana para pengemis dan gepeng ini bisa lebih dikurangi, kemudian dibina mungkin ya, karena kan indikator ya sebenarnya ya. Ini kan kita bicara lingkaran. Selama masih ada orang miskin di Indonesia ini, berarti negara belum sepenuhnya mampu untuk mensejahterakan rakyatnya, kan begitu. Artinya kan para gepeng ini kan bagian dari orang-orang miskin tersebut atau di bawah garis kemiskinan, dan sebenarnya ini menjadi tanggung jawab negara juga untuk memberikan kesejahteraan, memberikan kehidupan yang lebih baik dan layak, mungkin dalam bentuk
pembinaan, pendidikan, memberikan pekerjaan, kan begitu ya. Tapi kan yang ada sekarang malah ditangkapin gitu. Makanya ini ironis juga ya kalau kita mau gali secara lebih dalam lagi. Tapi oke lah, itu kita singkirkan dulu. Kita bicara concern di bagaimana ini bisa apa ya, implementasinya itu bisa betul-betul membuahkan hasil yang baik lah gitu. Jadi para pembuat produk hukum yang yang sudah menghabiskan waktunya sekian lama dengan beberapa proses yang sama-sama kita telah pelajari dan kita ketahui, yaitu dari tahap verifikasi, tahap kajian ilmiah, perencanaan, pembahasan, kemudian ditetapkan, penetapan, kemudian diundangkan sampai sosialisasi, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan juga jadi bagaimana ini, apa yang telah dibuat dan diundangkan ini dapat betul-betul memberi dampak yang baik, positif untuk ketertiban sosial yang ada di Kota Batam, terutama itu ya. Jadi dalam tahap implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 ini, itu memang dibutuhkan sinerginitas yang baik lah gitu antara para penegak hukum ini. Kenapa saya katakan begitu? Ya, karena setiap aturan itu harus didukung oleh banyak pihak agar hasilnya lebih optimal. Kenapa saya melibatkan banyak pihak? Ya, di sini ada pihak dinas sosial, ada pihak Satpol PP, para penegak hukum, dan juga ada pihak masyarakatnya, kita masyarakat. Terkadang kan sudut pandang masyarakat itu kan berbeda-beda terhadap pengemis dan gelandangan ini. Ada yang merasa dengan memberi dia merasa apa ya, senang begitu. Padahal di sisi lain, di sudut pandang yang lain mengatakan bahwa itu sama aja melakukan pembiaran, kan begitu. Jadi ini, tetapi dibutuhkan ketegasan dan konsistensi lah untuk agar produk undang-undang atau peraturan daerah ini dapat menghasilkan hasil yang lebih optimal ke depannya. Kita mungkin telah belajar banyak di semester-semester awal tentang bagaimana hukum pada suatu tempat atau lokasi atau daerah atau pulau atau apapun kita sebut itu bisa berlaku dan terjadi. Terus bagaimana hukum itu betul-betul bisa dipatuhi. Tentunya kita ingat dulu di semester awal belajar antropologi hukum ya, si siapa, bukan bapak antropologi sih, bapak antropologi itu si Bernie Taylor itu ya. Kalau ini si apa namanya, Broniski Laurensky ya kalau nggak salah, yang melakukan penelitian tentang kepulauan Aborigin ya kalau nggak salah di Papua sana. Dia sampai mempelajari bahasanya gitu, karena hanya ingin tahu bagaimana sih adat, kebiasaan, nilai-nilai yang hidup di suatu daerah tersebut bisa terjadi dan dapat dipatuhi dan menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi itu. Nah, kalau kita sandingkan, kita korelasikan dengan peraturan daerah ini, harusnya setiap peraturan daerah itu memang sudah melalui tahap kajian ilmiah. Kenapa diperlukan tahap kajian ilmiah? Ya, sebenarnya semua tahapan ini punya tahapan yang sangat penting. Tapi kajian ilmiah ini adalah embrio dari hukum yang akan dibuat. Kalau kajian ilmiahnya tepat, benar, baik, betul-betul tepat sasaran lah kita bilang begitu ya, dalam mengkaji ya, kemudian disajikan dalam bentuk naskah akademik. Kita juga belajar tentang legal drafting, yang bagaimana kajian ilmiah itu betul-betul sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi, observasinya gitu. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa
berapa banyak, berapa kuat, berapa maksimal, bukan berapa maksimal, berapa seriusnya kah para orang yang diberi wewenang untuk membuat kajian ilmiah atau membuat produk hukum seperti Perda ini bisa betul-betul memberi sesuatu yang yang positif untuk produk hukum itu sendiri gitu. Saya rasa pembahasan tentang ketertiban sosial ini cukup luas sehingga dibutuhkan waktu yang panjang untuk membahasnya, waktu yang cukup luas. Tapi yang jelas untuk agar setiap peraturan atau undang-undang itu bisa berlaku dan berjalan dengan baik, itu dibutuhkan sinerginitas lah antara para penegak hukum itu kerjasama agar hasilnya bisa lebih maksimal. Karena kan gini, who behind the gun, siapa di belakang pemegang wewenang tersebut yang menjalankan tanggung jawab, itu sangat bergantung kepada para penegak hukumnya, bergantung kepada manusianya. Saya rasa itu pendapat saya mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tersebut. Semoga ada manfaat. Agak ngawur mungkin ngomongnya ke sana kemari, tapi kita karena masih belajar, jadi jika ada yang salah ya mungkin itu dari saya, kalau ada yang benar mungkin dari literatur yang pernah saya baca. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.